Coba deh, bayangin satu kekuatan yang sama-sama bekerja pada bola biliar yang lagi meluncur mulus dan juga pada roket raksasa yang menembus angkasa. Nah, kekuatan yang seolah tak terhentikan ini ternyata diatur oleh satu hukum fisika yang super fundamental. Dan hari ini kita bakal bedah tuntas konsep itu, momentum. Pernah kepikiran nggak sih soal ini? Ini tuh teka-teki fisika klasik yang kalau dipikir-pikir bikin bingung juga ya. Di luar angkasa yang hampa, nggak ada udara, nggak ada apa-apa buat jadi pijakan. Terus gimana caranya roket bisa melaju? Jawabannya ternyata, wah keren dan elegan banget. Nah, ini dia kuncinya. Cuma satu aturan, tapi saking kuatnya, aturan ini mengatur semua gerakan di seluruh alam semesta. Yuk kita bongkar bareng-bareng gimana hukum ini nggak cuma menjawab teka-teki si roket, tapi juga banyak misteri lainnya. Udah siap? Peta jalan kita buat hari ini simpel aja. Kita mulai dari dasar-dasarnya momentum itu apa, terus kita lihat aksinya pas lagi tumbukan, kita pahami juga kekuatan di balik benturan atau impuls, dan terakhir, kita balik lagi buat pecahin misteri roket di luar angkasa. Yuk kita mulai. Jadi, apa sih sebenarnya momentum itu? Gini deh, cara paling gampang buat ngebayanginnya tuh, anggap aja momentum itu semacam daya dorong, atau seberapa banyak gerakan yang dimiliki suatu benda. Secara rumus, gampang banget. Momentum yang simbolnya P itu cuma massa benda dikali sama kecepatannya. Kuncinya di sini adalah dua-duanya penting. Jadi bukan cuma soal seberapa kencang sesuatu itu bergerak, tapi juga seberapa berat benda itu. Nah, di sini nih konsepnya jadi seru banget. Coba lihat perbandingan ini. Di satu sisi ada supertanker. Geraknya pelan, tapi massanya luar biasa besar. Alhasil momentumnya jadi raksasa. Terus di sisi lain ada jet jumbo, jauh lebih enteng, tapi melesat dengan kecepatan super tinggi. Hasilnya, momentum yang sama besarnya. Dua cara yang beda banget buat dapat daya dorong yang sama-sama dahsyat. Oke, sekarang kita masuk ke intinya. Coba bayangin, seolah-olah alam semesta ini punya sistem akuntansi kosmik. Satu aturan fundamental yang gak akan pernah, sekali lagi, gak akan pernah bisa dilanggar. Itulah yang namanya hukum kekekalan momentum. Intinya, gini, selama nggak ada gaya dari luar yang ganggu, misalnya gesekan atau dorongan lain, jumlah total momentum dalam sebuah sistem itu nggak bakal pernah berubah. Dalam setiap interaksi, kayak tabrakan misalnya, jumlah momentum sebelum dan sesudah kejadian itu bakal selalu sama persis. Momentum itu nggak hilang, dia cuma pindah dari satu benda ke benda lainnya. Oke, biar gampang, kita bayangin aja. Misal ada dua bola biliar. Langkah pertama, sebelum tabrakan, kita hitung momentum bola 1 tambah momentum bola 2, totalnya kita sebut aja X. Langkah kedua, duak, mereka tabrakan. Momentum masing-masing bola jelas berubah drastis. Tapi, dan ini bagian ajaibnya, langkah ketiga, setelah mereka mental, kalau kita hitung lagi momentum baru mereka berdua, terus kita jumlahin, totalnya bakal tetap X, selalu seimbang. Oke, sekarang kita coba bawa ini ke dunia nyata ya. Karena kan nggak semua tumbukan itu sama. Ada yang mantulnya bagus, ada juga yang ya malah nempel. Nah, ini bedanya. Dalam tumbukan lenting, bayangin aja bola biliar, baik momentum maupun energi geraknya, dua-duanya tetap utuh. Tapi dalam tumbukan tidak lenting, kayak tabrakan mobil yang bikin penyok, energi geraknya itu hilang, berubah jadi panas, jadi suara, jadi bentuk mobil yang rusak. Tapi, dan ini yang paling penting, meskipun energinya hilang, momentum totalnya tetap kekal. Hukum itu nggak bisa dilanggar, bahkan di tabrakan paling parah sekalipun. Oke, tapi bentar dulu deh. Kalau momentum total itu selalu sama, terus gimana caranya kita bisa mengubah momentum suatu benda? Gimana caranya mobil bisa berhenti atau melaju lebih cepat? Nah, jawabannya ada di konsep lain yang nyambung banget, namanya impuls. Gampangnya, impuls itu ya perubahan momentum itu sendiri. Pernah kan ngerasain badan kedorong ke belakang pas mobil ngegas kencang? Atau ke depan pas ngerem mendadak? Nah, itulah impuls. Itu efek dari sebuah gaya yang bekerja dalam rentang waktu tertentu buat mengubah momentum kamu. Yuk kita lihat contoh di skala yang gila-gilaan. Kita semua tahu kan kalau kapal pesiar raksasa itu butuh jarak berkilo-kilometer cuma buat berhenti. Tapi kenapa ya secara fisika itu bisa sesusah itu? Coba lihat angka ini. Ini perkiraan momentum kapal pesiar Costa Concordia pas lagi jalan. Bukan 1 juta, bukan 100 juta, tapi lebih dari 1 miliar kilogram meter per detik.
Itu jumlah daya dorong yang harus dihilangkan, harus dibuat jadi nol, cuma supaya kapal itu bisa berhenti. Gede banget kan? Terus, gimana caranya ngilangin momentum sebesar 1 miliar itu? Ingat lagi definisi impuls tadi. Gaya dikali waktu. Nggak ada jalan pintas. Pilihannya cuma dua. Kamu perlu gaya pengereman yang super besar, atau kamu perlu ngerem dalam waktu yang super lama. Itulah fisika, dibalik kenapa kapal-kapal raksasa itu nggak bisa belok atau berhenti seenaknya. Nah, dengan semua bekal ini, kita akhirnya siap. Kita balik lagi ke teka-teki paling awal. Gimana caranya roket bisa mendorong dirinya sendiri di ruang hampa yang kosong melompong? Ini dia jawabannya, dalam 3 langkah simpel. Pertama, kita anggap roket dikali semua bahan bakarnya itu jadi satu sistem tertutup. Sebelum mesin nyala, semuanya diam. Momentum totalnya, 0. Kedua, mesin menyala. Roket nyemburin gas panas dengan kecepatan super tinggi ke arah belakang. Gas itu sekarang punya momentum ke arah belakang. Ketiga, ingat hukumnya kan? Momentum total sistem harus tetap 0. Satu-satunya cara supaya itu bisa terjadi adalah roketnya sendiri harus bergerak maju dengan momentum yang besarnya sama persif, tapi arahnya berlawanan. Jadi roket itu nggak mendorong angkasa. Roket itu mendorong dirinya sendiri dengan cara ngebuang sebagian masanya ke belakang. Keren banget kan? Itulah keajaiban hukum kekekalan momentum. Jadi kesimpulannya apa? Gampangnya, momentum itu adalah massa yang sedang bergerak. Hukum kekekalannya adalah salah satu aturan paling dasar dan paling sakral di alam semesta kita. Dan yang paling luar biasa adalah gimana satu prinsip tunggal ini bisa menjelaskan segalanya, mulai dari tabrakan mobil di jalan raya sampai perjalanan kita menuju bintang-bintang. Jadi, saya tinggalin kalian dengan satu pertanyaan buat dipikirin. Mulai dari hentakan selang pemadam kebakaran yang lagi nyemprot air, sampai ayunan stick golf yang mukul bola, hukum momentum ini ada di mana-mana. Sekarang, karena kalian udah tahu aturannya, coba deh perhatiin sekitar. Di mana lagi kalian lihat hukum ini membentuk dunia kita? Mulai sekarang coba perhatikan, dan kalian bakal nemuin di mana-mana. Terima kasih sudah menyimak.